Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali pagi hari ini dengan penuh sukacita dan kita membaca merenungkan firman Tuhan. Mari kita memulainya dengan berdoa. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah pemelihara hidup kami, Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Celikan mata hati dan pikiran kami supaya melalui firman-Mu kami diteguhkan dan dikuatkan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita terdapat di dalam Keluaran 33 ayat 12 sampai 23. Dan ayat yang menjadi sorotan renungan firman Tuhan adalah pada ayat yang ke-16. Bunyi firman Tuhan yang mengatakan begini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, yakni aku dan umat-Mu ini? Bukankah karena Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami dengan umat-Mu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Ayat yang ke-16. Dari ayat ini saya mau mengambil tema penyertaan kepada umat adalah kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, latar belakang ayat ini adalah ketika Allah murka kepada bangsa Israel pada waktu peristiwa patung anak lembu tuangan yang mereka lakukan. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ketiga dalam bacaan teks perikop ini, di mana Allah menyatakan Allah tidak akan berjalan di tengah-tengah bangsa Israel, menemani menyertai mereka menuju tanah perjanjian. Dan tentu saja Allah marah dalam hal ini karena ketidaksetiaan umatnya itu. Murka Allah juga dapat kita lihat ketika Allah menyebut bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bapak Ibu Saudara-saudara, setelah mendengar ancaman itu, ternyata bangsa Israel tenggelam dengan rasa berkabung mereka yang mendalam. Mereka sangat ketakutan. Dalam rasa ketakutan itulah bangsa Israel sadar untuk datang kepada Allah yang dibantu oleh Musa dengan mendirikan sebuah kemah yang disebut dengan kemah pertemuan yang berada di tengah-tengah perkemahan mereka. Dijelaskan pada ayat yang ke-7. Dan di tengah pertemuan inilah Musa dengan Allah berbicara seperti orang berbicara dengan temannya pada ayat yang ke-11. Namun Musa sebagai seorang pemimpin, mereka menyadari bahwa tanpa penyertaan Tuhan mereka tidak akan sanggup melalui perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Sehingga umat Israel itu meminta kepada Tuhan agar Allah menyertai mereka dalam perjalanan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai sebuah bangsa yang berjalan di padang gurun, padang pasir, tentulah bangsa Israel akan menghadapi berbagai macam ancaman, pergumulan, persoalan, tantangan. Seperti mungkin ancaman dari binatang buas, ancaman kelaparan karena tidak ada makanan, begitu juga ancaman kekeringan, kehausan karena padang pasir, lalu ancaman kepanasan, kedinginan, belum lagi bahaya ancaman dari bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar yang mungkin menyerang mereka, yang mengancam kehidupan mereka. Oleh karena itulah maka Musa meminta agar Tuhan menyertai mereka di padang gurun. Musa sebagai abdi Allah menyadari bahwa mereka tidak akan sanggup untuk melalui semua tantangan itu, ancaman dan persoalan-persoalan itu tanpa penyertaan Tuhan. Pada ayat yang ke-15 kita bisa melihat di mana Musa mengatakan bahwa dia tidak bisa berjalan tanpa Allah. Bangsa Israel tidak akan bisa sampai ke tanah perjanjian kalau bukan Allah sendiri yang memimpin mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap Musa ini mau menunjukkan di mana dia menyadari betapa tidak berdayanya mereka di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu maka Musa tidak mau mereka berjalan tanpa penyertaan Tuhan. Sebab dalam pengalaman rohani mereka selama ini, dalam pengalaman iman mereka bersama-sama dengan Tuhan, mereka mampu melewati berbagai macam persoalan pencobaan hanya karena Tuhan yang menyertainya. Dan justru itu jugalah yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lain, dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Di mana kalau kita bisa melihat bangsa-bangsa lain yang menyembah dewa-dewa dan ilah-ilah, ketika mereka menghadapi persoalan pergumulan, mereka berdoa kepada ilah-ilah yang tidak mampu menyelamatkan mereka. Karena ilah-ilah yang mereka sembah adalah patung-patung yang mereka ciptakan sendiri.
Berbeda dengan bangsa Israel yang menyembah Allah Israel. Dalam segala kehidupan mereka Allah turut bekerja, Allah turut menyertai, berjalan bersama-sama. Dan Allah menolong menyelamatkan mereka dari segala mara bahaya. Itulah yang membedakan mereka ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Allah, di mana Allah yang bertindak, Allah yang berkuasa dan melakukan banyak pertolongan-pertolongan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Musa meminta kepada Allah supaya Allah menyertai mereka dalam perjalanan ke tanah perjanjian, yang luar biasa adalah pada ayat yang ke-17 dikatakan Allah berjanji akan memberikan apa yang ia minta. Karena ia telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Dan kasih karunia Allah yang dia dapatkan itu karena Allah mengenal namanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, perjalanan bangsa Israel adalah gambar dari perjalanan kehidupan kita. Perjalanan hidup saudara dan saya. Di mana seringkali kita juga gagal. Seringkali juga kita tidak setia. Dan seringkali juga kita membelakangi Tuhan. Melalui peristiwa ini seperti Musa yang menyadari tanpa penyertaan Tuhan, maka kita tidak sanggup menjalani kehidupan kita dengan semua rintangan-rintangan yang ada. Hanya oleh ketika kita mendapatkan kasih karunia Allah, di mana Allah berkenan menyertai kita, kita akan mendapatkan kemenangan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ada dua hal yang menjadi renungan kepada kita melalui bacaan ini. Yang pertama adalah kita menyadari kelemahan dan kekurangan kita. Seperti Musa, dengan sikap yang rendah hati menyadari kelemahannya di hadapan Tuhan. Sikap ini penting supaya kita tidak menyombongkan diri dan supaya kita tidak merasa bahwa kita sanggup menghadapi segala hal dalam hidup ini. Kita tidak dapat melakukan apapun. Kita adalah orang yang lemah kalau bukan Allah yang menyertai kita. Dan Tuhan bisa jadi enggan, tidak mau berjalan beserta dengan kita karena ketegar tengkukan kita di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan tidak berjalan bersama-sama dengan kita, sebenarnya kita sedang berada dalam bahaya. Karena hanya Tuhanlah sumber kekuatan, hanya Tuhanlah sumber pertolongan dan sumber kasih karunia. Karena itu kita membutuhkan Tuhan dalam hidup. Mintalah pertolongan dari Tuhan, jangan pernah mengandalkan kemampuanmu sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Itulah yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa yang lain. Bangsa pilihan dengan bangsa-bangsa yang lain. Dengan demikian hendaklah kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan pikiran, kemampuan, kekayaan seperti bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui apa yang kita dengarkan ini, maka marilah kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Di mana kita punya Tuhan yang hidup, yang menyertai kita. Yang kedua, apa yang menjadi renungan kepada kita adalah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah kaya dengan kasih karunia. Seberdosa-berdosanya kita, tetapi Tuhan mau mendengarkan Musa ketika Musa meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketika dia datang dengan kerendahan hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan mau memberikan pertolongan kasih karunia-Nya kepada Tuhan. Mintalah kasih karunia Tuhan supaya kasih karunia Tuhan itu bekerja dalam kehidupanmu. Di mana Tuhan akan memberikannya ketika Allah mengenal kita. Allah mau menyertai kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, memang kita orang yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, ketidaksempurnaan. Tetapi kasih karunia Tuhan begitu luas, begitu besar. Ketika kita mau datang kepadanya, mintalah maka akan diberikan. Karena Musa meminta, maka kepadanya juga diberikan. Semoga kehidupan kita senantiasa dilimpahi oleh kasih karunia Tuhan yang menyertai kita dalam perjalanan kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu yang senantiasa menyertai kami, memberikan kami hikmat, supaya kasih karunia Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.